Ya, terkait dengan kecelakaan yang terjadi khususnya di Aviastar, tentunya kita bicarakan sekarang apa yang harus dibenahi dalam industri penerbangan di Indonesia. Kembali kita akan melanjutkan dialog di malam ini, Pak Samudra. Kalau kita lihat penjelasan Bapak tadi mengenai audit harus dilakukan, semua harus proaktif dengan mungkin ada personal-personal yang kurang jumlahnya yang bisa membantu Kementerian Perhubungan ini sendiri. Tampaknya apa solusi yang harus dilakukan tentunya untuk bisa melakukan audit secara masif? Sekarang itu mereka melakukan temporary solution gitu jadi minjam inspektor atau auditor dari airline-nya, dari airline sendiri. Jadi pemerintah menunjuk beberapa pegawai atau inspektor airline untuk membantu pemerintah untuk mengaudit airline lagi. Nah ini yang ada vested of interest atau konflik gitu loh. Karena masa pinjamnya dari airline untuk mengaudit airline. Kalau mau sebenarnya bisa menunjuk independent auditor atau ada external entity atau apa yang ditunjuk untuk mengaudit. Kan bisa aja ada beberapa perusahaan atau yang mempunyai audit. Karena kalau oil company mau menyewa pesawat, dia menunjuk auditor untuk mengaudit airline itu sendiri dan bukan pemerintah. Nah, Ya, itu pemerintah melakukan hal yang sama. melakukan hal yang sama karena dia sebagai regulator, kalau dia sebagai auditor juga itu ada conflict of interest juga gitu loh. Karena dia yang membuat peraturan dan dia yang mengecek. Nah, kadang-kadang kalau bisa ada konflik interest kalau ini bisa diturunin standarnya atau bisa dinaikin pada waktu audit itu terjadi. Oke, tapi yang terjadi sampai saat ini menurut pengamatan Bapak, khususnya apa yang dilakukan oleh airlines juga, apakah masih jauh dari sisi kepatutan begitu? Jadi gini, pertumbuhan airline itu kan cukup signifikan ya dalam 10 tahun terakhir. Terutama jumlah pesawat juga sangat signifikan. Tadinya hanya berapa puluh, sekarang berapa ratus gitu loh. Jadi Lion Group punya 500 pesawat, misalnya Garuda juga akan 500 pesawat, dan Citylink, AirAsia dan sebagainya. Pertumbuhan ini akan cepat gitu. Nah, kecepatan pertumbuhan ini tidak diimbangi dengan kecepatan pertambahan man hours atau inspektor di perhubungan. Jadi itu yang kecelakaan. Dan perlu diingat juga bahwa negara kita ini diaudit juga oleh ICAO. ICAO itu organisasi dunia airline gitu yang mengaudit, dan kita masih kategori 2. Dari waktu itu temuan 120 sekian, diaudit lagi bukan kurang malah tambah, jadi ketemuannya jadi 600 gitu. Tapi saya nggak tahu sekarang, mudah-mudahan di bawah Pak Yonan itu temuan audit bisa berkurang dan kita bisa naik jadi kategori 1 gitu. Karena kalau tidak kategori 1 dianggap tidak safe lah terbang di Indonesia. Berarti tolak ukurnya untuk dari sisi kategori 2 menuju kategori 1, apa kita cukup masih jauh begitu menurut Bapak? Ya itu tadi temuannya. Dari sisi kecelakaan berarti kan? Iya, ya, temuannya kan tadinya ada 120. Setelah 3 tahun diaudit lagi malah jadi ada 600, bukannya kurang gitu loh. Oke, berarti masih banyak banget. Masih banyak ya, 600 itu harus ditutup satu-satu yang temuan dan sebagainya. Termasuk membenahi di perhubungan itu sendiri. Nah, kalau perhubungannya udah bagus, udah dibenahi, baru dia bisa membenahi airline-nya, mengawasi airline-nya. Oke, dan solusi untuk saat ini adalah untuk bekerja sama dengan pihak lain, khususnya untuk melakukan audit terhadap karena airline kekurangan ini jangan ngambil dari airline-nya, tapi menunjuk swasta yang memang punya capability untuk jadi auditor. Dan ini sudah lumrah gitu dilakukan oleh negara lain juga? Dengan negara lain demikian gitu. Oke. Nah, sekarang kok kembali ke kecelakaan yang terjadi khusus Aviastar ini, seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwa ini sebenarnya tidak bisa dilihat sebagai man error saja, atau human error, maaf. Jadi dari sisi rute atau motong rute masih dianggap lumrah sebenarnya. Berarti itu bukan dianggap sebagai pelanggaran keselamatan, bukan ya? Bukan begitu aja gitu. Tapi apakah dia, kenapa dia tidak berkomunikasi? Apakah radio komunikasinya
rusak atau instrumennya juga rusak dan sebagainya, itu kita nggak tahu juga gitu loh. Oke, tapi kalau dari sisi overall, khususnya tidak hanya model Twin Otter saja, ini apakah memang perlu dicermati, khususnya dari sisi kelayakan atau misalnya dari sisi kemampuan dari para penerbang misalnya? Iya, itu harus itu. Yang pertama, dia punya nggak manualnya lengkap nggak semua. Ada operation manual, ada maintenance manual. Semua manual harus lengkap nggak? Kalau dia udah lengkap, up to date tidak manualnya. Kalau udah up to date dan lengkap, apakah dijalankan tidak manualnya? Nah, itu kan harus diaudit, Pak, harus dilihat, dan dilihatnya paling tidak setahun sekali oleh authority gitu loh. Kalau dia tidak punya kemampuan untuk melihat apakah sudah dijalankan atau tidak, nah itu biasanya auditnya asal-asalan gitu loh, cepat dan sebagainya. Oke. Gitu. Tidak detail, tidak teliti. Gitu. Tidak teliti, sejauh ini masih terlihat seperti itu. Khususnya apalagi kalau terjadi kecelakaan, jadi benchmark justru kecelakaan ini. Oke, berarti kedepannya adalah melakukan rutin yang seperti Bapak katakan tadi. Oke, baik. Pak Samudra Soekardi, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di iNews Petang. Dan pemirsa, tentunya setelah jeda berikut dan juga azan maghrib, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Dan salah satunya itu artis yang juga anggota DPR, yaitu Anang Hermansyah, menjenguk aktivis anti tambang yang jadi korban penganiayaan Lumajang, Jawa Timur. Informasinya sesaat lagi di iNews Petang.